Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, ada Bapak-Bapak ya. Ya. Puji Tuhan. Kita memulai ibadah kita hari ini. Moment of Love. Saya percaya di besok nanti kita akan rayakan Jumat Agung ya. Dan Paskah. Mari ini hari jadi momen di mana kita mengingat setiap pengorbanan Tuhan buat setiap kita. Ya. Jadi banyak gereja ngadain malam ini Kamis Putih. Tapi hari ini kita mau ingat kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Untuk setiap pengorbanan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami bersama-sama. Beberapa waktu ke depan kami memperingati Jumat Agung Paskah. Momen di mana Tuhan menebus kami. Memberikan hidup-Mu buat kami. Sebab itu hari ini juga kami mau datang bersyukur untuk semua karya dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib buat kami. Makasih buat darah-Mu, pengorbanan-Mu buat kami. Kami mau ingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Makasih Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidup-Mu tebus dosaku. Engkau mati bagiku, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama, tak dapat ku selami, tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu tebus dosaku. Engkau mati bagiku, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama, tak dapat ku selami, tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu tebus dosaku. Engkau mati bagiku, Engkau mati bagiku, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Katakan ku bersyukur dan menyembah. Kau mati bagiku, Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Katakan kami bersyukur dan menyembah. Kau mati bagiku, Kau mati bagiku. Amin. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup
bersyukur. Sekali lagi, kau mati bagiku, kau mati bagiku, dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikanmu. Kau berikan hidupku, selamatkan hidupku. Mari katakan sama-sama, ku bersyukur dan menyembahmu. Mari sembah Dia untuk semua pengorbanan, karya yang ajaib kau berikan bagiku. Oh, engkau mati bagiku, kau serahkan nyawamu menyelamatkanku. Oh, tak dapat ku selami betapa dalam kasih-Mu. Tuhan, terima kasih, kau berikan segalanya bagiku. Oh, kami bersyukur buat karya salib-Mu, pengorbanan-Mu bagiku. Ku mau bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu. Kami mau bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kau berikan hidupmu, kau serahkan nyawamu. Oh, ya lalabata kalalabaya lalabala. Kami bersyukur untuk karya yang ajaib. Kami bersyukur buat darah-Mu, buat salib-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami ingat segala kebaikan Tuhan, untuk karya penembusan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat kebaikan-Mu. Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku, kau mati bagiku. Amin. Tak dapat kebaikan-Mu, kau berikan hidupmu, selamatkan. Sebab itu kami bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur dan menyembah-Mu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Oh, kau berikan hidupmu, selamatkan hidup. Kami bersyukur. Sekali lagi sama-sama katakan, kau mati bagiku dan tebus dosaku. Yes. Kebaikan-Mu, kau berikan hidupku, selamatkan hidup. Katakan, ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur dan menyembah-Mu. Oh, ku bersyukur
dan menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembahmu. Oh, mari naikkan sembah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Buat karya salibmu, buat kasih dan setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat karya ajaibmu, pengorbananmu bagi kami Tuhan. Ya lama takkan lama ya lama lama ya. Kami menyembahmu Tuhan. Pengorbananmu, karya salibmu yang selamatkanku, yang menebus dosaku. Karya salibmu, pengorbananmu yang menebus hidupku. Karya salibmu, pengorbananmu, tebus dosaku, selamatkanku. Ya ralaba takana laba ya ralaba. Mari ingat kebaikan Tuhan, bersyukur setiap karyamu, salibmu, darahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya yang kau kerjakan di atas kayu salib. Kau menebus kami, kau membayar kami lunas. Terima kasih Tuhan buat karyamu, buat salibmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penebusanmu. Kau tidak pernah menyayangkan nyawamu, kau berikan segalanya bagiku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkan. Katakan sama-sama, Engkaulah harta, yes, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar di dalam hidupku. Amin. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk semua pengorbanan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
aku, oh, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Katakan pengorbanan-Mu yang selamatkan, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar. Yes, pengorbanan-Mu, katakan yang selamatkan, Engkaulah harta yang tak ternilai. Yes, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan karya terbesar dalam hidupku. Katakan pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku sekali lagi sama-sama katakan karya terbesar, oh, karya terbesar di dalam hidupku, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Sembah Dia, kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, karya terbesar Kau kerjakan bagiku di atas kayu salib. Kau serahkan nyawa-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu tercurah. Haleluya. Terima kasih buat salib-Mu, menyelamatkanku, memulihkanku, membebaskanku, jadikan hidup kami baru. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu. Ya batakala batakala. Yes Lord, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes Lord, terlalu
terlalu mahal. Katakan darahmu Yesus tercurah untuk. Kedua tangan kami angkat di hadapan-Mu, katakan terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus Tuhan tercurah untuk menebus hidupku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Terlalu besar, terlalu besar. Yes, kasih-Mu Bapa, Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau terus mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Sebentar juga kami akan memperingati Tuhan, di mana Engkau menebus dosa setiap kami Tuhan. Terus taruh di dalam hati kami Bapa, untuk menghargai, untuk terus mengingat pengorbanan-Mu bagi setiap kami Bapa. Terus beserta dengan kami Tuhan, sehingga kemanapun kaki kami melangkah, kami tahu kami harus berbuat apa. Engkau yang menuntun setiap langkah kami, Engkau yang terus menyertai kami, sehingga kami terus ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan itu tuntunan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima yang terbaik yaitu firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu. Pengurapan-Mu Engkau berikan bagi hamba-Mu Tuhan Bapak Petra Tuhan. Biar apa yang menjadi keinginan-Mu, isi hati-Mu Kau nyatakan melalui hamba-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami sungguh Tuhan, agar kebenaran firman-Mu itu semakin meneguhkan dan menguatkan langkah setiap kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami yang datang di tempat ini, pulang kami tidak sama lagi Bapa. Kami diubahkan, kami semakin diperbaharui oleh akal budi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pergumulan kami, setiap doa-doa kami, bahkan setiap sakit penyakit kami, sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman yang kami dengar, Engkau semakin kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan. Sehingga saat kami meninggalkan tempat ini, kami semua memperoleh jawaban atas setiap doa dan pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat Wadah City of Love yang boleh mengadakan acara Women of Love Tuhan. Biar Engkau pakai terus gereja ini menjadi saluran berkat bagi setiap banyak orang. Mengurapi hamba-Mu Pastor Timothy, Ibu Evelyn. Biar terus Engkau pakai, Engkau semakin tambah-tambahkan, Engkau semakin lebar-lebarkan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Keluarganya Engkau berkati, anak-anak yang Engkau berkati, apa yang diperbuat yang Engkau jadikan berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur buat kota kami Jakarta, buat bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur dimanapun kami ada, biar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami ini Tuhan. Berdoa Indonesia terus ada dalam tangan Tuhan, semakin hari semakin Tuhan perbaiki, Tuhan perbarui dalam segala hal. Pemimpin kami semuanya ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, haleluya. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus
tercurah untuk menebus hidupku. Berdoa Bapa, tidak akan pernah sedikit pun kami mengandalkan kekuatan kami untuk merubah segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Karena semua orang selalu bertanya, kenapa doa kami tidak dapat dijawab? Semua mau dijawab sesuai dengan kemauan kami. Nah, itu sering sekali kami mempersalahkan Tuhan. Tetapi sebenarnya kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tahu yang terbaik buat kami masing-masing. Kami pikir itu baik, ternyata itu tidak baik bagi Tuhan. Sehingga justru yang kami pikir tidak baik, itu justru jadi baik buat Tuhan. Sehingga semua kami biarlah dalam ibadah pada hari ini, ibu-ibu bahkan siapapun kami yang ada dalam ruangan ini, paradigma kami diubah oleh Tuhan. Sehingga kami tidak salah mengerti tentang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang menguduskan hamba yang menyampaikan firman ini, dan juga Tuhan menguduskan kami semua. Karena firman ini adalah pedang bermata dua. Bukan hanya mengoreksi ke depan, tapi juga mengoreksi hamba ke dalam. Oleh karena itu semua kami hidup ada dalam perkenanan Tuhan. Kami dalam rencana Tuhan, tentunya kami hidup diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Duduk yuk. Shalom. Saya biasanya khotbah sampai jam berapa Pak Timi? Hah? Jam 4. Hah? 12.15 ya. Saya stop di jam 12 ya. Saya stop di jam 12, nanti 15 menit saya boleh kasih saudara boleh tanya ya. 2-3 orang lah boleh tanya gitu ya. Karena ini temanya cukup, saya mau sampaikan ini supaya ini praktikal banget supaya kita tahu begitu ya saudara ya. Selalu orang tanya, Don, kira-kira doa bisa merubah takdir enggak Don? Bisa ya? Oke. Takdir itu kan sering sekali digunakan oleh bahasa orang di luar kan ya. Nasib ya. Nah kalau takdir itu nasib ataupun perencanaan itu yang harus kita bahas itu adalah doa dulu nih. Sering sekali kita salah nih, ngerti tentang doa juga Pak Tim. Terus nasib hidup orang itu kayaknya banyak orang lihat berdasarkan garis tangan lah gitu ya. Kalau orang belum bertobat lah. Terus kemudian dari wajah muka lah segala macam, jenis rambut diwarnain apa enggak begitu. Nah sering sekali atau apapun itu sering sekali kita salah. Banyak orang yang sudah ikut Tuhan lama Pak Tim. Mungkin dari lahir sudah Kristen gitu loh. Tapi mungkin kalau ngobrol-ngobrol, diskusi, lagi duduk makan siang, ngobrol kita, apalagi ibu-ibu ya. Jarang saya lihat ada ibu-ibu yang pendiam. Pak, ya pasti suka bicara. Karena kan harus selesaikan 80.000 kata tiap hari. Enggak juga ya Bu ya, tergantung gitu ya. Kadang-kadang cowok bawel ya Bu ya, memang ya. Makin tua makin bawel ya memang. Bener Bu, memang bener. Bener Bu, dalam pengkhotbah pasal 12 begitu Bu. Pengkhotbah pasal 12 itu katanya kalau orang masih muda itu kamu ingat akan penciptamu bersukarialah. Tapi nanti kalau kamu udah tua, gigimu itu udah gak bisa lagi makan. Kamu takut dengan ketinggian, tanganmu cepat gemetar. Itu yang disampaikan dalam pasal 12. Tapi engkau akan mulutmu seperti kicauan burung. Gitu. Nanti baca deh pasal 12 deh ya. Ya kita supaya saling mengaminkan aja masing-masing begitu ya. Orang bilang katanya kalau wanita makin tua itu makin diam. Laki-laki makin tua itu makin menyebalkan katanya begitu. Tapi kayaknya kita gak begitu ya Pak Tim ya. Nggak salah maksud saya. Oke. Begini, tapi Bu, kalau seandainya pendeta nggak banyak ngomong, nggak ada yang khotbah loh. Kayaknya gue jadi malas khotbah nih, kayaknya takutnya. Begini ya, banyak orang yang pinter ngomong tapi disuruh berdoa nggak bisa. Ya atau berdoanya udah itu doang aja, kayak baku begitu loh. Disuruh doang kayak nggak ada gitu loh. Ini kayaknya nih orang rohani, lama melayani Tuhan selesai. Ada juga orang yang doanya itu terus diulang.
kayak ngobrol sama Tuhan itu kayak nggak pas gitu loh. Contoh ya, saya kasih tahu juga supaya ibu-ibu semua di sini ngerti tentang doa itu apa. Contoh saya sama Idon nih. Kalau saya nggak kenal dia, saya ketemu dia saling tahu aja wajahnya nih. Oh, setiap saya khotbah selalu dia main musik gitu ya. Setiap dia main musik saya khotbah. Nanti pas ketemu di jalan cuma gini, Pak, Don, cuman gitu doang tuh. Itu saling kenal tuh. Nah banyak orang Kristen kayak gitu tuh. Ya kan, jadi hanya berdoa, ya udah gitu. Sebatas saya aja, gugup dia ngomong. Tapi kalau saya sudah kenal sama Idon kenal sama saya, dia panggil saya nama saya kenal sama dia lebih dalam lagi, maka obrolan kita kalau ketemu tuh gak pernah habis bahan ya. Nah kita dengan Tuhan juga begitu kan. Kalau kita kenal Tuhan hanya begitu doang tapi tidak mengalami Tuhan. Atau lebih dalamnya begini, ibu-ibu kan sudah berkeluarga, udah punya anak, dan kemudian bahkan mantu, cucu. Kita waktu semua masih muda, jatuh cinta sama laki-laki itu kan ketika dia menyatakan mau sama kita iya sama dia, kan kita lebih dalam sama dia. Nah karena kita lebih dalam sama dia, otomatis gak ada rahasia lagi kan. Nah, tadinya waktu masih pacaran tenang, udah nikah sama dia, kaget-kaget dianya juga kaget, kok jadi begini ya. Kayak dia banyak ngomongnya begitu loh. Kita ke toilet diajak ngomong, tidur diajak ngomong, makan diajak ngomong, ke dapur diajak ngomong, di mobil aja. Rasanya kita sebagai suami bisa gak sih lu ada waktunya diam gitu loh. Nah karena kenapa? Karena dia rasa happy sama kita, percaya. Nah, kalau suami kita juga sering ngomong sama kita, tiba-tiba dia berhenti untuk ngomong, pasti ada sesuatu yang dia rahasiakan. Begitu kita dengan Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan kalau udah gak mau ngomong lagi, pasti ada something yang harus dibereskan. Bagaimana kalau kita berbuat sesuatu salah, kita jadi takut untuk bicara. Akhirnya kita pertama kali pas ngomong sama Tuhan, udah di Tuhan sorry deh gue minta maaf lah gitu loh ya. Nah doa itu adalah sebagai satu bagian. Komunikasi kita dengan Tuhan tuh supaya kita punya bonding sama Tuhan lebih kuat. Jadi curhatan kita sama Tuhan. Bagaimana kita curhat sama Tuhan itu kalau kata-katanya sama, selalu pasti berubah. Yang kedua adalah masalah nasib. Nasib ini saudara kita gak bisa ganggu apapun, gak bisa kita ganggu. Memang di dalam Alkitab ada banyak cerita. Hizkia mau mati dia minta ditambah lagi bonus 15 tahun. Sodom dan Gomora mau dihukum, ada dealing antara Allah dan Abraham. Tapi ternyata dealingnya itu tidak berhasil juga. Karena Lot dan kedua anak perempuannya itu ternyata juga gak hidup benar juga. Karena ketika dia pergi berdua udah selesai, anak perempuan yang paling sulung itu buat mabok bapaknya. Udah bapaknya mabok, terus ditidurin sama anaknya. Karena dia takut gak ada lagi keturunan, hamil anaknya. Yang kedua kasih lagi minum bapaknya mabok, terus kemudian ditidurkan lagi. Jadilah tuh anak, dua hasil incest. Yaitu apa? Itu yang jadi negara Jordania. Jadi negara Jordania itu ibu kotanya adalah Aman. Aman itu dari kata Amnon. Itu anak dari hasil hubungan zina, anak kandung dan bapak kandung. Nah kalau kita keluar dari bandara gitu ya, dari Alia tuh International Airport, kita menuju Allenby begitu, atau kita menuju Saint Kusen. Kalau kita pas mau pergi ke border begitu, itu ada dataran namanya disebut dataran Moab. Itulah anak yang kedua. Anak dari hubungan incest antara anak kandung dan bapak kandung. Jadi Jordania itu adalah hasil dari hubungan perzinahan antara anak kandung dan bapak kandung. Itu terjadi begitu. Nah berapa kali kita berdoa sering sekali gak bisa dijawab. Nah kita kenapa kita ngotot kan. Maka kita bilang apa? Kenapa doamu tidak dijawab? Karena kamu salah berdoa. Atau kita berdoa tapi ingin mau supaya nafsunya aja dipenuhi. Nah sering sekali kita kacau. Nah kita kalau lihat kayak begitu-begitu, lihat Yesus berdoa di Getsemani. Nah kan itu kan gak mungkin ya ada Getsemani kalau gak ada Taman Eden. Karena ada Taman Eden, maka ada Getsemani. Karena ada Getsemani, maka ada Golgota. Karena ada Golgota, maka ada Yerusalem. Karena ada Yerusalem, maka ada tempat ini. Itu yang membuat kita bersyukur. Nah Yesus itu, dia hanya dealing dengan Bapa ketika di Getsemani. Kalau cawan ini bisa lalu, lalulah. Tapi dia berdoa yang kedua, kalau gak bisa lalu, saya minum. Artinya dia make sense sekali, logis sekali. Dia juga mau supaya penderitaan itu tidak ada. Tapi kalau memang harus masuk dalam penderitaan, kita makan juga. Minum juga, akhirnya dia masuk dalam sebuah penderitaan. Keluar dari Getsemani, Yesus tidak pernah komplain. Dicambuk, diludahi, ditonjok, dipukul berapa kali. Dia tidak pernah sedikit pun komplain. Karena kenapa? Dia tahu
bahwa nasib hidup dia harus ada di dalam salib itu sendiri. Nah kita semua yang hadir dalam ruangan ini nih, supaya kita jangan sampai salah persepsi tentang Tuhan. Tadi di doa saya, sering sekali kita salah ngerti tentang Tuhan. Nasib hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Kalau ada dalam tangan Tuhan, saya yakin Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu yang terbaik buat kita. Yuk kita baca yuk Alkitab yuk, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 sampai 14. Wah, uban gue makin banyak ya. Ayat 10 kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku. Jadi bangsa Israel pernah di Babel ditawan selama 70 tahun. Nah itu atas izin Tuhan sih. Nah kadang-kadang kita gak ngerti nih kayak gini-gini nih. Nah, tapi Tuhan izinkan tuh 70 tahun. Artinya gak lebih gak kurang. Kalau Tuhan sudah berikan perintah kepada kita orang yang di Jakarta. Kita pindah semua ya. Kemana? Ke IKN. Berapa lama di sana? 20 tahun. Ya dia kita tunggu sampai 20 tahun. Setelah itu kita balik lagi ke Jakarta. Gak akan mungkin kok kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Kalau Tuhan itu mengasingkan kita dalam satu peristiwa. Ataupun Tuhan mengisolasikan kita. Gak mungkin unlimited. Tidak ada pergumulan yang unlimited. Pergumulan itu pasti ada limitnya. Gak mungkin saudara menderita terus gak ada berkat. Gak mungkin saudara nangis terus. Gak ada ketawa juga. Maka kita bilang apa? Ada saatnya lahir, ada saatnya mati. Ada saatnya disayang, ada saatnya dibenci. Ada saatnya kita waktu untuk memeluk, ada saatnya juga kita untuk melepaskan itu. Ada saatnya kita untung, ada saatnya kita membiarkan diri kita rugi. Jadi Tuhan itu ngajarin kita luar biasa. Maka dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, segala sesuatu indah pada waktunya. Nah kalau kita lihat ada turbulence dalam hidup kita, ujungnya pasti kita yakin kita akan menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi 70 tahun itu proses yang Tuhan atur sedemikian rupa. Kita gak bisa ganggu-ganggu waktu Tuhan. Kalau sudah Tuhan tentukan 70 tahun ya 70 tahun. Memang prosesnya panjang. Ada juga yang singkat. Tapi juga ada yang juga jangka panjang. Masalahnya kan butuh konsisten dan taat kan. Nah kita ini semua lagi di proses Tuhan sih. Nikmati aja. Segala sesuatu yang instan cepat begitu. Dia akan going down cepat. Tapi orang yang ikuti prosesnya Tuhan. Dia kalau sudah di atas tidak akan bisa lagi turunkan. Saya selalu katakan apa? Kalau pintu itu Tuhan sudah buka, orang pakai cara apapun gak bisa tutup kok. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, kita mau pakai cara apapun untuk buka gak akan bisa. Itu berarti jangan paksa Tuhan. Kalau Tuhan bilang 70 tahun bagi Babel, itu buat kita maknanya hari ini. Jangan paksa Tuhan. Kalau kita lihat hari ini kita ada dalam sebuah masalah, ataupun dalam kehidupan bahagia kita, ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. Ayat yang sama kita baca yuk. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi apa? Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu apa? Udah pasti Tuhan kembalikan ke posisi itu. Jadi kita ibu-ibu ya bapak-bapak yang ada di sini. Ada masalah keluarga kita, anak-anak kita. Masa sih Tuhan gak jawab doa kita ya? Pasti Tuhan jawab lah, tapi tunggu waktunya aja. Ada satu ibu tanya sama saya, Pak, saya sudah bergumul 33 tahun menikah Pak sama suami saya. Doa saya sepertinya gak dijawab Tuhan Pak. Suami saya gak berubah-berubah loh Pak. Saya tanya berapa lama Bu berdoa? 33 tahun. Gak berubah-berubah loh. Saya bilang gitu, oh Bu, udah stop Bu, gak usah berdoa. Kenapa? Udah 33 tahun. Suaminya gak berubah, tapi dia masih tetap sama dia. Itu berarti kan dia sudah benar-benar dibuat Tuhan tuh hati yang sabar 33 tahun. Doa gak diubah. Ya udah stop Bu, kayak Tuhan itu kayak gak ingat doa kita. Biarkan aja, udah diamkan aja. Karena kenapa? Sampai hari ini aja 33 tahun ibu bisa bertahan itu udah bersyukur tuh. Kemarin saya ngobrol sama teman ada di Alam Sutra. Idon tahu, Marlon juga tahu. Meli. Suaminya tuh kena stroke loh. 17 tahun. Bayangin. Saya pikir udah meninggal loh. Karena saya ketemu dia waktu itu stroke di 11 tahun. Bukan stroke dia. Sebenarnya bukan tepatnya stroke. Gara-gara plafon jatuh. Kena kepala. Di sini pecah pembuluh darah. Karena itu apa tuh plafon itu. Jadi itu peristiwa itu terjadi.
Sampai hari ini kemarin saya datang ke rumahnya dia, masih hidup dia. Masih hidup. 17 tahun. Rumahnya udah kayak ruangan ICU. Tapi dia udah pindah rumah. Rumah yang tadinya kecil sekarang gede di Alam Sutra. Lu ganti rumah nih? Iya. Saya bilang sama dia, Mel, udah berapa pendeta datang? Aduh Pak Petra, mungkin udah 1000 pendeta kali Pak datang ke sini. Pendeta tuh doa Pak, minta sembuh gak sembuh. Minta dipanggil Tuhan gak dipanggil Tuhan. Jadi itu si Ebeng itu suaminya, mungkin dia sering dengar kayak gitu, doa kayak gitu. Meninggal gak meninggal. Sampai anaknya saya kenal SD. Anaknya tuh SD saya kenal waktu datang ke rumahnya waktu SD. Anaknya sampai bilang gini, Uncle, aku mau supaya aku jadi dokter. Kalau aku udah jadi dokter, aku mau sembuhkan papa. Sekarang anaknya lulusan dari UPH kedokteran. Lagi ambil spesialisasi untuk bedah. Dari SD kelas 6 sampai hari ini bapaknya tetap sakit. Saya bilang sama istrinya kemarin. Lu bayangin ya, kalau Ebeng normal, gua rasa lu bukan jadi orang Kristen. Masih tetap agama lu yang dulu. Bener Pak. Dengan Ebeng begitu, gue bisa ganti rumah. Tuh hebat ya. Jadi kadang-kadang kita gak ngerti loh maksud Tuhan. Kita mau paksa-paksa. Jangan pada berdoa begini. Kalau gitu suami gue begitu aja. Jangan, ini sih cari masalah gue. Ini kasusnya buat di dia doang. Ini kasus khusus di dia doang gitu loh. Ini kasih contoh aja, kasih contoh. Pak, ada jemaat saya begini Pak. Dari bayi udah polio. Orang tuanya bilang gini. Waktu dia kecil ya SD, hidup lu tuh gak mungkin jadi apa-apa. Lu udah cacat sejak kecil. Lu gak jadi apa-apa ntar. Tahu gak dia kasih kesaksian sama saya? Dia yang kasih kesaksian, air mata gue yang jatuh loh. Tahu gak Pak, gue dari kecil orang tua gue bilang pasti gue gak mungkin jadi apa-apa. Tapi sampai hari ini dia bisa hidup. Dia bilang Pak, gue yang biayain seluruh keluarga gue. Sama adik-adik, kenapa? Dia punya percetakan besar sekali. Kemarin yang cetak Pilpres itu surat-surat itu tuh yang buat coblos gitu. 50% dia yang cetak semua. Percetakan dia cukup besar. Mungkin dia kemarin yang coblos-coblosin juga kali ya, gue rasa ya. Saya ngomong sama Ibu Jun nih, jemaat saya bilang, Jun, lu jangan-jangan lu yang coblos semua lu kalau gue bilang gitu. Kagak lah Pak. Tapi Tuhan kasih berkat dia. Bayangin. Dia punya teman 8 orang agamanya bukan Kristen. Dan 8 orang itu yang dia bawa ke Israel loh, kemarin ikut sama saya. Itu agamanya bukan Kristen loh. Kan gue tahu di syuting. Kayak gue gak berani ngomong. Bayangin tuh semua 8 yang cewek-cewek itu kasih kesaksian semua. Saya ini Pak bukan Kristen. Tapi saya dibawa ke sini. Bayangin dari sekian 8 orang itu. 5 orang minta dibaptis. Ini orang kasih makan keluarganya, bawa jiwa pada Tuhan. Gue gak apa-apa Pak, gak nikah, gue begini. Mungkin Tuhan itu sudah buat hidup gue begini. Maka hari ini 70 tahun perkara kecil. Ujungnya Tuhan bilang apa? Tenang, 70 tahun gue kembalikan lu ke posisi awal. Hari ini dia tahu yang terbaik buat kita. Makanya saya pikir-pikir, aduh ayat 11 yuk kita baca yuk. 11 nanti kita baca dulu nih. Kan nanti mau tanya jawab ya. Sengaja sih supaya gue khotbahnya gak usah kelamaan. Bagi-bagi. Ayat 11 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani begini saudara. Sebab aku ini mengetahui ide-ide, gagasan-gagasan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi ini kita muncul nih ide, gagasan, pikiran kita, apapun kreatif kita. Itu bukan semata-mata kita yang punya loh. Tapi Tuhan itu yang taruh ide dan gagasan itu dalam pikiran kita. Jadi hari ini nih kita berjalan nih di dalam perkenanan Tuhan, dalam grand design-nya Tuhan. Jadi kalau kita gak sadar gitu nih, nanti lama-lama kita jadi salah loh. Sekarang saya mau tanya, semua sudah dalam Tuhan gak nih? Udah dalam Tuhan semua? Nanti saya tunjuk untuk berdoa ya. Sambil merem. Gitu. Banyak orang Pak
Jadi pekerja gereja puluhan tahun disuruh berdoa, nggak apa, takut gitu ya. Nih Bu, kalau Tuhan itu tahu ide gagasannya itu ada dalam pikiran dia buat kita. Pertanyaan saya, gagasan Tuhan dan idenya buat kita itu kira-kira itu ngaco apa benar? Baru kita baca yuk. Ayat yang sama, coba koma. Mengenai demikianlah demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk kepadamu hari depan yang penuh apa? Ini poinnya. Kalau ide gagasan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Itu berarti kalau hari ini ada masalah, kita harus bilang damai sejahtera ada dalam hidup kami. Itu berarti peristiwa apapun, ada masalah suami, istri, sakit, ada masalah anak. Kalau kita tahu kita ada dalam rencana Tuhan, pasti ujungnya damai sejahtera. Maka tidak boleh ada yang komplain. Ada saatnya kita memang harus menikmati juga kritikan. Tapi kalau kritikan itu membangun, membuat kita jadi lebih kuat dalam Tuhan. Jadi kita semua yang hari ini, Bu, jangan capek pikiran dong. Nanti kita terlalu kelihatan tua sekali. Wajah kita capek banget. Ya Bu ya, jangan terlalu capek dengan mulut orang. Gak usah terlalu capek mikirin sesuatu yang bukan bagian kita. Biarin aja orang mau ngomong apapun buat keluarga saudara. Kalau saudara sudah yakin, ibu-ibu yakin, bapak-bapak yakin semua di tempat ini. Udahlah tuh datangkan damai sejahtera lah. Kalau itu salah, kita minta ampun. Tapi kalau itu benar, maksudnya kalau kita dinyatakan salah gitu loh. Kita minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau orang itu ngomong, kita benar, jalan aja. Nggak usah capek ngurusin mulutnya orang. Capek kali. Orang tuh yang sering ngomongin kita. Dia banyak waktu untuk ngomongin kita. Kita udah gak ada waktu lagi ngomongin mereka. Buang-buang waktu. Ngapain sih buang-buang waktu? Makanya kita semua yang hadir dalam ruangan ini, peristiwa seburuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu mendatangkan damai sejahtera. Gak apa-apa, menikmati aja. Gak usah kita terlalu bagaimana perasaan kita repot. Hari depan kita penuh dengan harapan kok. Ya bulan April ini saya mau lihat papa nih di Kupang, Lon. Ulang tahun yang ke-95 tahun. Papa hebat ya mama. Kayak gue tiap tahun selalu kalau Tuhan kasih mereka hidup tuh sampai hari ini saya selalu bilang papa tambah lagi usianya 95. Mama 89 ya. Mama 5 Mei. Saya bilang udah gabungin aja deh ulang tahunnya. Jangan nanti gue April datang gue Mei balik lagi. Gue mau. Kan 25 April, mama 5 Mei. Gabungin aja udah sebenarnya. Gak pakai pamali-pamali ya. Orang bilang gak boleh Pak rayakan ulang tahun sebelum waktunya. Udah bertahun-tahun begitu terus aman-aman aja mereka. Selama ini aman-aman aja yang bilang pamali siapa sih itu. Jangan dipercaya nanti jadi kenyataan. Aman-aman aja mereka tuh semua. Saya waktu dia usia 94 tahun saya kan ke Kupang Pak. Kupang sekarang udah bagus banget. Ya kan udah ada mall, super mall, Lipo, rumah sakit Siloam bagus, ada beach club lagi. Ajak papa mama makan. Di ujung-ujung tuh meja ada kakak-kakak saya kan ajak makan mereka. Ada udang, inilah semua pesen tuh seafood. Udah namanya gue mau melayani orang tua kan, katanya hormati orang tua semua umur panjang. Ini siapin makanan. Siang-siang nih makan siang. Papa saya tuh manggil saya tuh Yeri. Nama saya tuh sebenarnya bukan Petra Vanggidai saja. Nama saya itu sebenarnya Petra Yeri Tian Vanggidai. Jadi kalau saya dipanggilan di rumah tuh nickname saya itu dipanggil Yeri. Jadi Yeri apa? Kenapa Pak? Kenapa kamu pesan makan banyak-banyak? Buat papa makan toh. Papa supaya makan banyak Pak. Kita udah tua nih makan gak mungkin banyak. Dia ambil cuminya satu di udang hanya buntutnya doang. Ikan gitu. Jadi sambil makan itu ngobrol sama papa. Pak, hebat ya Tuhan kasih 94 tahun papa kuat nih. Mata masih jelas, semua oke. Iya. Tapi gak bisa dibohongin nih, saya punya kulit udah mulai keriput. Gak apa-apa, gak usah ke Korea Pak. Sini aja. Gak usah dipapain. Tapi masih diajak ngobrol masih oke kan.
Pak Tim 94 tahun ya mulai mengkerut lah Pak Tim. Pasti keluar. Ngobrol sama Papa. Papa gak capek ya hidup begini ya? Dia bilang gini, Petra, dari umur 80 tahun, orang tanya sama saya, kamu mau umur sampai kapan? Kenapa papa saya dari Jakarta saya pindahin ke Kupang? Karena di Jakarta rumah gede ada di Cinere, mereka tinggal berdua Pak Tim. Saya bilang sama papa, anak-anak semua kakak saya yang nomor 2 usaha tambang di Kupang, Mangan. Yang nomor 1 calonkan diri jadi bupati. Terus yang di sini siapa yang jaga? Saya yang jaga. Saya yang jaga urus mereka. Tapi lama-lama kasihan. Udah papa pulang ke Kupang, kita beli rumah di Kupang. Lagi cari rumah di Kupang, taruh di atas batu karang. Rumah di atas batu karang loh. Keren, lihatnya langsung laut. Keren banget loh. Belum lihat. Udah gitu doang sih, Don. Sebenarnya gak begitu-begitu banget sih, tapi oke lah. Lihat laut dari atas batu karang. Udah Pak, beli rumah taruh situ mama papa. Dulu waktu saya ulang tahun 80, orang bilang kok hidup lu masih mau kapan? Ya kalau Tuhan kasih 90 tahun udah Tuhan angkat aja. Saya tanya sama dia, sekarang papa nih bagaimana Pak? Kalau mau hidup begini, kalau Tuhan panggil sekarang, saya pulang. Tapi kalau Tuhan gak panggil, itu berarti saya bagaimana cari jadi berkat buat kalian, buat cucu, buat semua. Apa yang saya bisa buat, saya buat. Setidaknya masih tiap hari saya doakan kamu. Jadi kalau saya ini belum dipanggil Tuhan, ya saya doakan buat kalian. Kalau mau ditanya mau panggil sekarang, pulang sudah. Ngapain orang tiap hari bangun tidur, lihat nonton, tidur lagi bangun. Bawa pergi ke mall, super mall. Beliin tongkat tuh yang besi itu. Ke super mall. Tiba-tiba masuk mall, Yeri pegang nih tongkat. Kenapa Pak? Saya takut mereka bilang saya tua. Tuhan Yesus. Takut mereka bilang saya tua. Tapi dia jalan tanpa tongkat. Itu begitu hidup. Mau dibilang apa? Apakah segala sesuatu? Bu, saya kasih tahu ya. Kolesterol gak ada, semua penyakit aman. Organ tubuh bagus semua. Gak pernah minum obat apapun. Sampai hari ini. Itu bahagia ya. Ya damai ya hidup itu ya. Gak ada tuh tiap hari obat allopurinol, Crestor, obat darah tinggi. Gak ada loh. Pas lagi makan-makan itu Don, seafood. Petra pesan Coca-Cola. Coca-Cola. Pesan bir juga. Untuk apa Pak? Dicampur enak kata dia. Ini siapa yang ngajarin ini barang model kayak begini? Ini siapa yang ngajarin loh? Coca-Cola campur bir. Karena orang tua dia lagi pengen siang-siang bolong kan. Jadi dia minum gitu campur minum. Enak ya. Pas dia minum tiba-tiba lagi. Kayaknya pulang aja kita mau tidur nih. Mana ada sih rumusnya Coca-Cola campur bir. Gue bayangin lu pikir root beer. Dia ingat dulu kata minuman Greensen. Tahun 80 kan ada minuman Greensen tuh. Ini kayak rasa Greensen. Apaan Greensen? Tuh orang tua. Mau bilang apa? Orang bilang tuh damai sejahtera. Dalam keadaan apapun lu bayangin. Semua anaknya nakal, jualan narkoba, pakai narkoba. Sehat dia sampai hari ini. Jangan pada praktek. Pakai narkoba semua lu, gue bisa umur panjang. Gak begitu juga. Tuhan tuh baik ya. Hari ini peristiwa buruk apapun kita harus bilang ini pasti datangkan damai sejahtera. Nah, Tuhan tuh buat yang terbaik ya buat kita ya. Jadi kita tahu kayak begini kita pasti tidak akan pernah menyesali ke Tuhan. Hari depan kita penuh dengan harapan. Amin. Kita baca yuk 12, 13, 14. Ini kuncinya. Ayat 12. 1, 2, 3 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka saya udah bersahabat sama Idon, sama Marlon, Kevin, semua nih, mereka-mereka nih. Benar kan? Jadi kalau saya udah bersahabat sama mereka nih, mana mungkin saya minta sama Idon gak kasih. Gak mungkin Idon minta sama saya gak kasih dia. Begitu juga Marlon, Kevin, gak mungkin. Sahabat. Udah kopeng banget, apalagi dia Bapak yang kenal kita. Kita udah jatuh cinta sama dia. Gak mungkin kita berdoa gak pernah didengar oleh Tuhan. Kalau kita berdoa hari ini, kalau kita jatuh cinta sama dia, dan kita ini anaknya, katanya anaknya. Kalau kita ini anak dia Bapak, masa sih Tuhan gak kasih kita yang terbaik?
Ada aminnya nih. Kemarin pas pergi ke Israel kan Pak Tim. Enak juga Don. Sepi Israel. Kayak seluruh tempat itu punya sendiri. Pergi ke Getsemani kosong. Garden Tomb kosong. Tempat Yesus lahir, nativity paling ramai. Biasanya ngantri 4 jam. Hanya kita doang yang masuk. Gak ada orang kan? Gak ada orang kan? Kayaknya tuh acaranya buat kita aja udah gitu. Pikir-pikir ya. Aneh-aneh. Tiba-tiba local guide bilang begini. Besok kita mau naik perahu ya. Oke. Itu langsung otomatis tuh. Sarapan pagi di hotel. Kan roti-roti di hotel kan agak lembut tuh ya. Orang biasa pakai Nutella, pakai peanut gitu ya. Pakai madu gitu. Itu nakal-nakal tuh Pak Tim. Grup kita. Pak Pendeta boleh ambil gak? Oh gue gak tahu loh. Lu ngomong sama pihak hotel. Udah kita ambil aja Pak, gak apa-apa Pak. Diambil tuh yang roti-roti itu tuh. Roti tawar tapi yang lembut-lembut tuh. Sekali ambil 1 plastik. Masukin di kantong. Buat apa? Buat burung. Oke. Ternyata kita gak langsung kebut. Kita keliling dulu. Makan siang dulu ikan petrus tuh. Mujair lah tuh, bukan petrus lah. Mujair itu sih, bukan petrus. Nah pas waktu makan ikan itu kan selalu ada roti yang bundar kan putih. Itu kan keras banget kan. Tetap dicuri juga loh Pak Tim. Diambil juga, ditaruh di plastik. Pergilah kita ke booth. Waktu di booth gitu, yang dia kasih makan, yang pakai roti yang tawar, yang lembut. Lempar roti itu, semua burung datang makan. Selesai. Hebat ya itu burungnya. Tuhan tuh kasih, dilempar sama grup, makan semua. Pas dikasih roti yang keras, gak ada yang makan loh. Ini burung milih nih. Ini kayak orang Kristen di Jakarta nih model kayak gini nih. Tapi hebat tuh burungnya. Saya perhatikan, kenapa dia gak mau makan ya? Oh keras. Tiba-tiba tuh roti-rotinya kan jatuh ke danau kan. Lembut kan, baru dia ambil dari situ. Hebat tuh burung. Seperti jemaat di tempat ini. Hebat ya lo nih. Lihat ya. Itu burung gak pernah kasih perintah sama kita untuk siapkan roti. Tapi kita punya kesadaran kasih roti buat dia. Harusnya sih semua yang ada dalam ruangan ini, setiap apa yang kita minta sama Tuhan, masa sih Tuhan gak dengar? Pasti Tuhan dengar. Masalahnya kapan dijawabnya? Ikutin waktunya Tuhan. Jadi kalau kita berdoa pasti Tuhan dengar. 12, 13 langsung baca satu paket tuh biasanya. Ayat 13. 1, 2, 3 ya. Apabila kamu mencari aku. Stop. Apabila kamu mencari aku. Kamu akan apa? Oke. Saya contoh ya. Ada 100 anak sekolah minggu kita masukin ke dalam. Saya punya 5 telur doang. 1 telur buang-buangan ya. Tapi di dalam telur itu saya isi 1 juta, 1 juta, 1 juta jadi 5 juta ya. Yang taruh telur itu saya Pak Tim. Saya sembunyikan di mana-mana, sembunyikan. Saya kasih waktu tuh ke anak sekolah minggu 100 orang itu. Cari telurnya. Siapa yang dapat 1 telur itu 1 juta. Jadi dari 100 orang yang masuk, kemungkinan yang hanya dapat cuma 5 orang. 95 orang gak dapat kan. 1 jam cari gak ada yang dapat. 2 jam tambah lagi 1 jam, 2 jam gak dapat. 3 jam gak ada yang dapat. Akhirnya mereka keluar semua dong. Karena yang taruh itu bareng saya. Tiba-tiba dari 100 itu saya suruh keluar. Saya panggil satu-satu. Tolong si A maju, tolong D maju, tolong F masuk. Yang saya panggil dari 100 itu hanya 5 orang. Waktu 5 saya panggil itu hak saya. Dan mereka tidak boleh ajukan namanya untuk saya panggil masuk ke dalam. Itu haknya saya. Karena kenapa? Saya yang punya tuh telur kok. Saya suruh dia masuk 5. 95 orang tuanya suruh bawa pulang. Itu berarti 5 orang ini yang saya pilih untuk masuk ke dalam ruangan. Baru saya ngomong sama 5. Sayang, kamu ambil yang sana. Kamu ambil yang sana. Kamu ambil yang sana. 5-5-nya dapat telur gak? Kita sama Tuhan begitu. Kalau kita punya jatuh cinta dengan Tuhan, kita sering ngomong sama Tuhan. Lama-lama dia dengar suara kita kan. Kadang-kala nih, ayo Bu, semua yang ada di dalam ruangan ini. Banyak hal yang tidak kita doakan, tapi Tuhan berikan kan.
Benar gak? Tapi jangan kita berpikir salah. Kalau gitu kita gak usah berdoa. Ngerti ya? Kita berdoa minta kamera, Tuhan kasih kita laptop. Padahal ini gak pernah didoakan. Karena Tuhan tahu yang kamu butuhkan bukan ini barang. Yang kamu butuhkan ini dia. Jadi hari ini sering sekali kita lihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Unik dan Tuhan punya banyak cara. Tuhan tuh baik ya Fatim. Saya baru-baru ini ada teman saya udah lama banget Fatim. Telepon saya ajak makan. Pet, lu dijadi gembala sombong lu. Duit lu banyak ya. Gitu ya bahasanya ya. Ah lu jangan gitu lu, gue lagi sibuk. Lagi ngurus banyak orang nih, gak bisa begitu. Ya lalu bayangin Pet, semenjak lu jadi gembala gak pernah lu. Lu WA, lu bilang yes untuk ketemu. Udah kapan atur waktu yuk. Hari Senin aja ya kita makan ya. Iya temen lama nih. Pet makan di PIK aja ya. Ada ruangan VIP kita supaya ngobrol. Ini bapak-bapak nih. Oke lu suka makan apa? Gue udah lama hampir sebulan gue gak makan daging nih. Makan steak aja yuk. Ada wagyu enak di situ tuh. Ya udah oke. Makanlah kita steak berdua. Pas kita lagi makan begitu. Tiba-tiba dia ngobrol sama saya. Bagaimana rasanya jadi gembala? Enak gak? Hah? Ya ngurus jemaat seperti biasa Pak. Oke iya. Selesai makan tiba-tiba dia ambil dari tas. Ambil cek. Dia tulis di meja tuh. Gue liatin aja terus. Tiba-tiba dia tulis cek itu. Sekian ratus juta. Dia tulis. Ini cek buat lo. Udah lama gue gak berkati lo. Tapi gue minta tolong sama lo. Apa? Uang yang gue kasih ini 50% buat lo Pet. Tapi 50% lagi lo tolong bantu orang yang susah. Nah cari orang yang susah yang kayak gimana? Masa gue umumin siapa yang susah? Langsung muka pada begini semua. Susah semua lu langsung. Bayangin itu hebat nih cerita nih. Pengalaman saya cerita sama Yola. Saya selesai. 50%-nya lu kasih ke orang susah. Turun, selesai makan, masuk ke mobil, telepon Yola. Yol, gue dapat berkat Yol. Sekian ratus juta. Tapi 50%-nya ini kasih buat orang yang susah. Ya udah Pak, kasih dong. Iya. Duitnya belum dicairin Yol. Patim baru tutup telepon. Temen saya yang lama banget. Yang mungkin sudah 12 tahun saya gak pernah komunikasi sama dia. Telepon saya. Bro, istri gue tinggalin gue. Kok bisa? Gue diusir dari rumah kontrakan. Terus kan gue kan marketing, properti. Saingannya banyak. Gue gak bisa jual unit. Otomatis gue gak dapat bonus dong. Gue gak dapat ini, gak dapat ini, gak dapat ini. Jadi istri gue gak setia bos. Tiba-tiba dia tinggalin gue pulang. Bro pinjam duit dulu dong. Berapa? Disebut sekian puluh juta. Pas disebut sekian puluh juta. Langsung jawab. Oke. Jadi saya masuk ke BCA. Keluarkan duit. Kirim ke dia. Itu berarti baru 25%. Kan dia bilang 50% kan. Bayangin itu kejadian jam 3 siang. Gue ada catatannya Pak Tim. Masih ada tuh. Bukti transfernya masih ada. Gue ingat terus tuh Pak. Bayangin dari jam 3 siang sampai tutup jam 11 malam. Itu uang langsung keluar begitu aja ke air. Teman pelayanan di desa. Weh kakak pendeta. Di foto motornya. Motor terjebak. Tenggelam motor kata dia. Di lumpur. Dia pelayanan ke suku-suku. Tolong kakak pendeta bantu dulu. Motor di sana second berapa sekian. Transfer. Terus sampai jam 11 malam. Pak Tim pas saya lihat. Udah 60% duit keluar. Sisa 40%. Udah cukup nih. Besok pagi gak ditelepon lagi. Jatah gue kan 50% ya. Tuhan bilang 10% jangan lupa perpuluhan Pet. Jadi 40%. 1 bulan kemudian saya ketemu lagi tuh Bapak. Dia tanya sama saya. Pet, lu dijalankan gak tugas itu yang 50%? 60% bos. Gue bilang begitu sama dia. Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh bisa pakai orang ini. Untuk kasih saya berkat. Dan dia bilang tolong bantu orang yang susah.
Saya nggak perlu cari. Mereka telepon dengan sukarela. Satu-satu lu WA masuk lu. Transfer. Cara Tuhan tuh unik ya. Kalau kita ada dalam koridor ya Tuhan. Gak mungkin setiap detik kita itu Tuhan tuh tidak ada di dalamnya. Maka benar. Allah turut melibatkan dirinya dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu berarti hidup kita nih hari ini semua. Tidak mungkin kita lepas dari kontrolnya Tuhan. God is in control. Dia kontrol hidup saudara hari ini sampai kapanpun juga. Coba kita baca ayat selanjutnya udah. Aduh Pak Tim kelebihan Pak Tim. Ya udah deh kalau gitu deh. Lanjut terakhir. Ayat 13 tadi mencari aku, kamu akan apa? Menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, ayat 13b, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah apa? Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah apa? Buang. Apabila kamu bertanya aja dalam hatimu, aku datang cari kamu. Hebat ya, belum kita ngomong, baru ngomong di hati, Tuhan datang cari kita. Hari ini semua yang ada dalam ruangan ini, ibu, bapak, semua, jangan ada yang putus asa. Kita gelisah ya, susah untuk ngomong. Tuhan datang cari kita. Dan dia bertemu di dalam kehidupan spiritual kamu. Supaya engkau makin kuat dalam Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ada yang mau nanya gak? Satu orang aja, 2 orang boleh? Hah? Ayo bu, ya. Seneng nih, kasih mic dong. Kevin. Hah? Gak main nyala, tiup coba. Dia nanya lagi Ingrid. Shalom Pak Peter. Iya ibu. Pak mau nanya, ada waktu itu saya ada ketemu orang, Ya. pendeta juga, tapi dia bilang ibu sebaiknya kalau doa itu jangan banyak meminta. Ya. Tapi saya juga bingung karena di ayat firman Tuhan ada bilang mintalah maka kamu Berikan. akan mendapatkan. Ketok Jadi saya akan dibuka. bingung apakah kita doa itu nggak boleh minta atau Tuhan udah tahu keperluan kita. Oke bu, gini bu. Yang pertama adalah doa itu harus dimulai dengan ucapan syukur. Alkitab juga katakan, sebelum kita berdoa supaya dikabulkan doa itu, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Terlebih dahulu kita beres dengan Tuhan secara vertikal, horizontal juga beres. Nah, dalam permohonan kita itu, Tuhan kan bilang, segala sesuatu apa yang kamu minta, pasti pada saat yang bersamaan kamu sudah yakin kamu sudah menerimanya. Meminta gak ada masalah. Maka firman Tuhan bilang apa? Kalau orang yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapamu di surga. Minta boleh, tapi harus disertai pertama. Bereskan kita dengan Tuhan. 2, ucapkan syukur pada Tuhan. Memang benar, meminta itu bukan menjadi topik di dalam doa kita. Benar, harus diawali yang tadi 2 poin itu. Tapi kan juga firman Tuhan juga ngomong, bagaimana Yesus pernah ngomong sama mereka. Masih ingat gak bu? Dengan orang yang lumpuh, orang yang kusta. Apa yang ingin aku perbuat kepadamu? Yesus tahu nih orang ini kena kusta. Mereka bilang, Rabi, tahirkan aku. Ada yang juga celikan mataku. Artinya ditanya baru dia jawab. Artinya kita boleh juga minta. Saya minta kalau sesuatu pada Tuhan, lebih baik kita ngemis sama Tuhan. It's a make sense, gak ada masalah. Tapi kalau kita berdoa terus, minta terus, tanpa ada pengampunan dosa, tanpa ada ucapan syukur, itu yang jadi wrong. Jadi kita jadi jemaat yang oportunis. Tapi kalau kita bereskan kita dengan Tuhan secara vertikal, dengan sesama kita beres, kita didahului dengan ucapan syukur, Tuhan boleh gak ya, aku mohon supaya kelak anakku punya mantu yang takut Tuhan. Boleh. Tapi jangan sampai ibu berdoa gini, Tuhan udah punya rumah 1000 meter. Bisa gak Tuhan kasih 1 hektar? Gak boleh bu, kebanyakan udah. Jadi mintanya itu adalah berdasarkan untuk kingdom of God. Bukan bicara tentang hal-hal dunia. Nah kalau hal-hal dunia itu lebih ke kedagingan. Tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya kingdom of God. Oke bu ya, boleh kok bu ya. Gak ada masalah. Ada yang mau nanya satu lagi? Ya bu, silakan. Kevin. Kevin asisten saya. Bagi 2 pintar.
siang. Ini bukan pengalaman pribadi, tapi melihat dari informasi berita yang lagi marak ya, banyak perempuan itu menjadi korban KDRT. Masa iya Pak sampai babak belur dulu, kita juga nggak bisa dibelain. Terus dia itu nggak boleh pisah sama suaminya. Terus kita masih gimana kalau jadi perempuan? Sementara hukum di Indonesia kayak pembelaan peranan wanita juga kayaknya nggak maksimal banget. Ada beberapa masuk ke dalam berita itu mungkin yang viral, yang nggak viral mah masih banyak gitu. Terus untuk ibu-ibu, khususnya untuk istri yang istri dan anak yang mengalami KDRT dari orang tuanya, bagaimana gitu mereka bisa mendapatkan keadilan. Sementara tadi pendeta bilang bahwa semuanya sudah dalam kontrolnya Tuhan. Masa Tuhan membiarkan kita sampai babak belur, Pak? Iya benar. Oke Bu, saya mau jelasin Bu ya. Pertama, pernikahan itu hasil kesepakatan dua belah pihak. Jadi pernikahan itu kan kesepakatan dua belah pihak. Berdasarkan apa? Minta tanda sama Tuhan apakah dia kehendak Tuhan atau tidak. Jadi ketika laki-laki itu ingin melamar seorang perempuan dan perempuan itu bilang yes, itu berarti kesepakatan mereka, bukan hasil paksaan. Nah kalau hasil kehendak mereka itu adalah hasil kesepakatan, maka pendeta bawa mereka duduk bersama-sama. Duduk samanya apa? Dalam konseling pastoral, konseling pranikah. Kamu yakin bahwa dia kehendak Tuhan? Yes. Kamu yakin dia kehendak Tuhan? Yes. Ingat loh, pernikahan ini turbulensinya banyak dalam suka dan duka. Baru kita declare Bu, pemberkatan nikah. Waktu pemberkatan nikah kita ngomong apa sebagai hamba Tuhan? Atas kesepakatan mereka berdua. Dan mereka meyakini bahwa mereka ada dalam kehendak Tuhan. Hamba berdoa supaya mereka hidup berdampingan dalam suka dan duka. Artinya, telan sendiri apa yang terjadi masalah. Jadi apa suamimu seperti apa, istrimu seperti apa, telan. Karena itu komitmen bersama. Terjadi KDRT. KDRT itu kalau seandainya suaminya itu psikopat, alangkah baiknya dibicarakan, dilibatkan, dibawa ke psikolog kalau dia psikopat. Tapi kalau KDRT itu atas juga sebab dari kita juga, maka juga kita harus pembenahan diri. Contoh ya Bu ya, saya pernah sampaikan ini di salah satu persekutuan ibu-ibu. Ada satu ibu kasih kesaksian ke saya, ke saya nih setelah saya khotbah, Pak Petra, tahu nggak Pak? Yang tadi Bapak khotbah saya mau koreksi. Oke, bagus nih Ibu, kenapa? 14 tahun saya hidup dalam KDRT Pak. Ditendang, dipukul, saya tidak salah apa-apa Pak. Tapi tiap hari saya taruh lutut saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Karena aku yang memutuskan untuk menikah sama dia. Dan Tuhan yang jadikan saya sebagai pendamping dia. Dan kami punya anak 3 Tuhan. Tiap hari saya digenjot dengan perilaku dia yang kasar. Saya minta Tuhan ubah dia. 14 tahun. Babak belur habis dia. Tapi akhirnya dia bilang apa? Tuhan jawab. Akhirnya suaminya diubah. Bagi saya itu salib buat saya. Suaminya diubah, suaminya jadi hamba Tuhan. Jadi saya pas lihat-lihat, pikir-pikir, dulu saya pikir-pikir, bawa aja ke polisi, laporin aja begitu. Tapi kadang-kadang saya pikir-pikir, kalimat ini adalah salib buat orang itu. Oke, kalau sudah membahayakan nyawa, maka kita harus ada ruang dipisahkan. Alkitab bilang, pisah dulu untuk berdoa. Pisah itu untuk berdoa apa? Untuk supaya terjadi rekonsiliasi. Jadi lihat, ini pertanyaan ibu, saya hanya bisa jawab sampai di situ. Mau lebih dalam lagi, masuk dalam konseling pastoral. Konseling pastoral itu akan kita breakdown satu-satu kasusnya. Baru ketahuan siapa yang salah. Kadang-kadang dalam rumah tangga ini lucu Bu. Datang suami istri datang. Saya benar Pak Pendeta kata suaminya. Istrinya bilang saya juga benar Pak Pendeta. Oh yang salah tukang ojek kalau begitu. Lakinya benar istrinya benar ya damai aja. Tuhan tuh pasti baik. Jadi intinya kadang-kadang gini Bu ya. Kayak tadi saya cerita. Satu ibu bilang sama saya 33 tahun Pak saya berdua suami saya supaya berubah gak berubah. Saya bilang tahu gak Bu? Saya bilang gak dosa-doakan. Tapi saya bilang gini, tahu gak Bu? 33 tahun ternyata suami ibu gak berubah. Ibu yang berubah. Untuk bisa terima suami ibu. Konfirmasi Pak. Ini konfirmasi Pak. Saya stop berdoa buat dia. Saya juga bingung Pak. 33 tahun kok gue awet sama dia ya?
Awal-awal Pak gue teriak Pak, lama-lama gue gak teriak lagi tapi gue teriak sama Tuhan. Sekarang saya tanya, doanya sama kan Bu? Iya. Berubah gak dia? Enggak. Ibu yang diubah oleh Tuhan lewat suami ibu. Dan hari ini kita bersyukur Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Ada amin gak nih? Berdoa buat orang lain diubah, dia gak diubah loh. Kita yang diubah lewat dia. Kita bersyukurlah sama Tuhan yang baik. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Itu saja ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Shalom. Yuk kita berdoa yuk. Tidak akan pernah kami habis untuk dapat menilai, melihat diri kami. Tapi kami lihat Tuhan saja. Supaya kami mau katakan enough is enough. Cukup. Kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu sempurna. Tuhan berkati ibu-ibu yang ada dalam ruangan ini. Dan mau berdoa rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Dijaga Tuhan. Sukacita Allah selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan bersama saya katakan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih Pastor Petra Fenris sudah memberkati kita. Yuk kita mau siapkan setiap persembahan kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada amplop persembahan juga ada kotak persembahan di luar. Bapak ibu-ibu tinggal mandiri menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kita berdoa sama-sama untuk setiap persembahan kita. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang menguatkan kami hari ini. Makasih Tuhan selalu jawab doa kami, tapi Tuhan mau ada kebenaran, ada sikap hati yang benar untuk kami menghadap Tuhan. Kami percaya bahwa setiap doa kami dan rancangan Tuhan selalu indah dalam hidup kami. Makasih Tuhan, kami tidak bisa menyelami rancangan Tuhan yang besar buat kami. Tapi satu perkara yang kami tahu, selalu rancangan yang terbaik yang Tuhan rancangkan buat kami. Berkati hamba-Mu, pelayanan dan jemaat ini gembalakan Tuhan juga berkati. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam setiap pelayanan. Kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sambil kita memberi, kita mau dengar beberapa pengumuman. Yang pertama untuk ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Akan dilayani oleh gembala kita Pak Timothy Abraham di Sampurna Strategik di gereja kita. Saya percaya hadir dan ajak semua keluarga untuk boleh menikmati momen Jumat Agung kita akan ibadah sama-sama. Juga ibadah Paskah hari Minggu tanggal 31 Maret akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Jadi hadir bersama-sama, Pak Jeffrey Rahmat akan memberkati kita jam 10 di Sampurna Strategik juga. Woman of Love untuk 2 April akan dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan jam 11 siang di tempat ini. Ajak semua rekan-rekan ibu-ibu semua untuk boleh menikmati setiap ibadah demi ibadah dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati sepanjang ibadah ini. Puji Tuhan. Apakah ada tambahan pengumuman dari Pak Tim? Ada tambahan pengumuman Pak? Enggak ada. Oke. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sama-sama dengan iman. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai. Terima kasih. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah pada keluargamu, jadilah alat Tuhan. Di mana doamu menjadi perisai doa, menjadi tiang doa buat keluargamu. Terus berdoa dalam pengucapan syukur. Hati yang gembira akan membuat kekuatan buat seluruh isi rumah tanggamu. Bersukacitalah dan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang kehendaki Tuhan. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, yang dikasih Tuhan katakan amin. Pak Petra terima kasih banyak buat pelayanan berkat firman Tuhan yang sangat berkati. Tuhan berkati Pak Petra, Ibu Yola dan anak-anak.